Shalom adik-adik, apa kabar semuanya adik-adik? Selamat pagi, pasti kabar kalian sangat luar biasa. Pagi ini adik-adik ketemu lagi sama Abang Heri. Yuk, siapa yang udah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Yuk, kita akan mulai kebaktian Karisma Kids kita pagi hari ini. Yang masih duduk, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, lipat tangan kalian. Kita mau berdoa untuk membuka kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah kami boleh berkumpul lagi di dalam ibadah Karisma Kids online. Tuhan berkati ibadah kita minggu ini agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk, masih di dalam kondisi bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sambung lagi pujian kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus. Adik-adik pakai gerakan ya. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Yuk. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pakai hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Terima kasih Tuhan.
kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hati kami, pakai mata kami, telinga kami Tuhan, hanya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk sekarang ambil Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita. Ayo dipersiapkan dulu. Kakak tunggu sampai 5 detik. Sudah? Kalau sudah, kita buka Injilnya, ada di Yohanes. Ada di Yohanes. Yohanes itu sehabis Injil Lukas. Yohanes 14, pasalnya yang ke-14, ayat 1 sampai ke-14 sampai habis. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Yuk, yang sudah ketemu bareng-bareng kita baca ya adik-adik ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Yohanes kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepada kamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Nah, adik-adik, itu Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Adik-adik, Abang Heri mau cerita nih. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia di seluruh muka bumi ini. Setiap keluarga pasti mendambakan memiliki rumah atau tempat tinggal. Yang kalian tahu gak sih adik-adik, fungsi dari rumah itu apa? Ada yang tahu gak? Coba dipikir-pikir. Nah, rumah fungsinya adalah sebagai tempat perlindungan nih dari ancaman, serangan hewan, atau manusia-manusia jahat. Atau juga dari cuaca yang buruk seperti panas, hujan, debu, dan matahari yang sangat menyengat. Rumah adalah tempat tujuan kita ketika kita selesai melakukan aktivitas di luar. Tempat berkumpul dan bercengkerama dengan keluarga, baik dengan papa, dengan mama, dengan saudara-saudara yang lain, atau di rumah kalian mempunyai ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, dan lain sebagainya. Dan juga sebagai tempat beristirahat, rumah kita pun dapat kita gunakan adik-adik, salah satunya sebagai untuk persekutuan doa. Ayo, siapa di sini yang kalau setiap malam sebelum tidur kalian berdoa bersama dengan keluarga kalian? Adik-adik, jika kalian besar nanti, pasti kalian berusaha untuk memiliki rumah sendiri ya. Ya kan? Karena rumah kebutuhan utama manusia. Manusia berusaha keras nih mengumpulkan uang yang banyak agar dapat memiliki rumah impian. Bagi orang yang mampu, yang memiliki hartanya berlimpah, dapat membangun rumah yang nyaman, dibuat sebaik mungkin, seindah mungkin, semewah mungkin, mempunyai taman yang luas. Itulah rumah impian bagi hampir setiap orang yang ada di dunia ini. Dan sifatnya itu hanya sementara adik-adik. Karena rumah di dunia ini bisa rusak. Rumah di dunia ini bisa hancur. Itulah adik-adik, rumah tempat tinggal di dunia ini. Ada yang catnya mulai keropos. Terus kalau ada pagarnya juga mulai karatan. Jadi itu semua hanya sementara ya adik-adik. Rumah semahal apapun akan usang, termakan usia. Banyak rumah yang besar dan kokoh kini hanya tinggal puing-puingnya aja adik-adik. Tapi adik-adik, ada loh rumah yang kekal. Ayo, siapa yang tahu rumah yang kekal itu adanya di mana? Coba, apakah adanya di Indonesia bagian Jawa, Barat, atau di bagian Timur? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, rumah yang kekal itu adanya di surga adik-adik. Itu adalah rumah Bapa. Siapa yang ingin ke sana? Pasti kita semua ingin ke sana ya adik-adik, termasuk Kak Heri, adik-adik, termasuk guru-guru sekolah minggu yang lain, semuanya ingin ke sana. Nah, adik-adik, untuk bisa ke sana, Tuhan Yesus sebagai jalan dan jembatan kita agar manusia dapat terhubung dengan Bapa kita di surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."
Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dunia ini adik-adik untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Kini Tuhan Yesus telah kembali berada di sorga. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Itulah janji dari Allah Sang Pemilik surga. Yang jelas penuh dengan jaminan kepastian. Rumah yang Bapa sediakan adalah rumah yang tidak akan bisa rusak atau hancur adik-adik. Karena bangunannya itu bagus, bangunannya itu indah dan dia kekal. Kenapa dikatakan kekal? Dia abadi. Dia tidak akan pernah rusak dimakan usia, dimakan zaman, dimakan cuaca. Rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya hanya kepada orang-orang yang setia. Kepadanya akan tinggal di sana. Tuhan Yesus itu sendiri tidak pernah berkata kepada kita, nih contohnya gini, mudah-mudahan kamu ada tempat tinggal di surga. Mudah-mudahan. Tuhan Yesus gak pernah. Dia tidak pernah berkata demikian. Sebaliknya, dia berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah jaminan kepastian. Sudahkah adik-adik memiliki kepastian? Atau ada yang masih ragu nih untuk masuk ke rumah Bapa di surga? Siapa yang masih ragu-ragu? Siapa yang masih belum yakin? Coba Abang Heri tanya. Kalian jawabnya dalam hati adik-adik ya. Siapa yang masih ragu-ragu dan belum yakin? Kalau ada yang masih ragu-ragu dan belum yakin, Abang Heri mau kasih 4 cara sebagai jaminan kita masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Apa aja sih adik-adik jaminannya? Apa aja sih Bang Heri jaminannya agar kita bisa masuk surga, kita dapat tempat tinggal di sana? Yang pertama, kalian yang kelas besar boleh catat adik-adik ya. Yang pertama nih, percaya dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Percaya dengan Tuhan Yesus, nanti ada di atas. Yang kedua, kita harus taat dan setia sama Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Kita harus taat dan setia sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, tingkatkan iman adik-adik hanya kepada Tuhan Yesus. Iman kita harus bertumbuh, iman kita harus dewasa. Ya adik-adik ya. Yang ketiga, tingkatkan iman adik-adik hanya kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir nih, kalian harus rajin ke gereja, datang ke rumah Tuhan. Karena kalau kalian ke gereja, pasti kalian mendengarkan firman Tuhan. Dan kalian harus melakukan semua perintah Tuhan. Kalau ini semua adik-adik sudah lakukan, Kak Bang Heri yakin pasti adik-adik telah mendapatkan tempat tinggal di surga. Amin adik-adik ya. Amin. Yuk, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Bang Heri sudah jelaskan bagaimana cara kita untuk dapat memiliki rumah di surga. Ada 4 hal yang tadi sebagai jaminan. Itu harus adik-adik catat dan adik-adik selalu praktekkan di dalam kehidupan kalian setiap hari. Sekarang mari kita berdoa. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau mengakhiri ibadah Karisma Kids Online kita pagi hari ini.
agar Tuhan boleh memberkati kita semua. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, nanti ikutin Abang Heri masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, aku mau lebih setia lagi dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami semakin meningkatkan iman kita, iman kami untuk mendewasakan kerohanian hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai guru-guru yang ambil bagian di dalam setiap kegiatan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sebentar akan berpisah, Tuhan sertai kami semua dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.